Ya, terima kasih Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu, saya dari Tangerang. Yes. Saya ini kan masih pelajar, belum waktunya untuk bekerja ya Pak ya. Dan alhamdulillah walaupun saya kecil hitam dekil. Bapak itu minta saya setujui atau bagaimana? Enggak Pak, sebelum Bapak ngomong saya jujur duluan Pak, gitu. Jadi begitu Pak. Walaupun saya kayak begini Pak, alhamdulillah mantan saya banyak Pak. Mantannya banyak. Berapa Iya. orang? Saya lupa Pak. Mungkin kalau diingat-ingat dari masa lalu ada kali Pak 10 lebih Pak. Ada katakan 10 ya. Setiap mantan Anda berikan periode menjabatnya berapa lama? Periode jabatannya berapa lama? Saya dari kelas 1 SMP berarti Kelas 1 SMP. iya Pak. Itu baru lulus SD? Iya, sudah pacaran? Langsung sudah pacaran? Iya Pak, itu saya pacar pertama itu pas lagi MOS Pak. Masa orientasi sekolah? Iya, pas lagi masa orientasi sekolah. Iya. Yang paling cepat berapa lama? Yang paling lama? Paling cepet 2 hari Pak. 2 hari? Iya. Paling lama? Pacaran 2 hari? Iya Pak. Terus yang paling lama? Paling lama berapa ya waktu itu, kira-kira 6 bulanan ada Pak. Oh, 6 bulan? Iya, iya. Apa yang membuat seseorang bisa bertahan 6 bulan bersama? Ya, karena dia terima saya apa adanya Pak, makanya saya senang sama dia. Terus yang cuma 2 hari? Itu Pak, kan misalnya hari ini saya jadian, besoknya dia mau ngajak jalan atau besoknya dia mau minta sesuatu, saya nggak apa-apa. Terus 2 hari kemudian saya langsung diputusin Pak. Oh, karena nggak dibeliin apa? Iya, soalnya pas lagi Ini itu nanti dulu, pacarnya itu umur berapa? SMP Pak. Anda SD? Saya SMP juga. Oh, SMP juga, sama-sama kelas 1 SMP? Kalau yang 2 hari itu pas saya kelas 2 Pak. 2 SMP? Iya. Dia kelas berapa? Dia kelas 2 SMP juga. Oh. Ini orang tua tahu ya? Ya itu Pak yang bikin saya putus sama mantan saya itu karena orang tua Pak. Semua? Iya. Jadi orang tua bilang, babat! Gitu. Bukan main. Orang tua ini kejam sekali. Ceritanya kenapa? Gini Pak, kan saya lagi nikmat-nikmatnya gitu, lagi ngerasain. Nikmat-nikmatnya? Iya. Pak, SMP pacaran nikmat-nikmatnya itu bagaimana ya? Bukan nikmat Pak, maksudnya indah, lagi masa-masa indah. Oh, masa indah. Lagi masa-masa indah. So indah-indah. Iya. Anak SMP pacaran sama anak SMP disebut indah itu apa? Gimana Pak? Ya kan saya dulu belum ngerti apa itu pacaran Pak. Saya ngeliatin teman-teman saya kok ini kayaknya pacaran asik amat. Pada Asiknya itu seperti apa? iya Pak, kok kayaknya pada anak amat pada cengar-cengir sendirian. Oh gitu? Iya Pak, kalau mereka lagi pada main HP tuh, mereka cengenges tuh. Saya kan dulu masih belum ngerti Pak, saya nggak ngerti. Oh ini kayaknya enak amat. Akhirnya saya coba-coba belajar. Ternyata? Dan ternyata begitu Pak. Enak beneran? Iya ada enaknya Pak. Oke. Kembali ke orang tua tadi. Iya, gitu Pak. Saya lagi masa indah-indahnya, terus orang tua saya begitu tahu saya cerita. Terus orang tua saya ngomong, kamu itu nak tiap hari dikasih uang jajan, kamu kumpulin susah payah, tapi akhirnya cuma buat kamu beliin hadiah ceweknya, buat kamu kasih kado ulang tahun. Ya terus itu Pak, kata-kata ibu saya itu langsung nusuk ke hati Pak. Nusuknya di mana? Nusuknya di mana? Iya Pak, jadi itu perasaan saya itu langsung kacau gitu, karena kan saya tahu apa perkataan orang tua itu kan pasti benar. Iya sih kalau saya
pas lagi diomongin begitu saya langsung berpikir emang benar sih apa kata orang tua benar. Cuman kan saya kan ya anak remaja kan lagi masa labil Pak, masih suka ikut-ikut. Jadi begitu, jadi saya bimbang. Akhirnya saya bimbang, ya udah dah, saya ikutin apa kata orang tua, saya putusin. Tapi nggak kapok-kapok Pak. Akhirnya saya pacaran lagi Pak. Pacaran putus. Iya, setiap orang tua ngomong gitu, ya udah akhirnya berapa hari kemudian saya putusin. Hitungannya hari. Itu sebetulnya waktu pacaran itu ada niat untuk menikah nggak? Kalau dulu belum Pak, nggak ngerti sesuatu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah saya ngerti sedikit-sedikit Pak. Anda 18 tahun, sudah SMA? Iya, kelas 3. Kelas 3. Iya. Kapan kira-kira menikah? Udah saya targetin seperti apa kata Pak Mario ketika umur 30. Sekarang 18 ya? Iya, betul Pak. Jadi masih 12 tahun lagi? Iya, betul. Terus Anda sudah punya pacar sekarang? Belum Pak, saya lagi mencari apa yang seperti apa Pak kata Mario bilang. Kan waktu itu saya dengar Pak Mario pernah bilang wanita yang baik hanya untuk pria yang baik. Ya. Iya, terus kan Pak Mario juga pernah bilang katanya pria yang sukses selalu ada wanita yang menemaninya saat ia masih di bawah. Ya, jadi sekarang saya masih nyari-nyari siapa yang mau. Kok menderita gitu tuh Mas? Siapa yang mau dari bawah ya? Ya, siapa yang mau menemani saya dari bawah sampai saya sukses gitu. Tapi saya udah punya prinsip keyakinan Pak. Lulus SMA nanti saya langsung serius Pak, serius untuk meniti karir. Supaya jadi orang sukses Pak. Sekali. Nanti saya kembali ke Anda lagi, Bapak. Ya, Nama Bapak lagi. Perkenalkan saya Rifanda Pak Mario. Yes, Pak Rifanda. Saya belum pernah pacaran Pak. Semenjak SMP. Bapak tipe yang serius? Bukan juga. Saya sebenarnya ingin merasakan pacaran sebetulnya. Tapi dikarenakan apa Pak ya? Karena saya juga memandang kok orang pacaran itu kalau saya pikir Pak ya dulunya itu melatih kedewasaan. Gitu Pak. Kan jadi kan kita terlatih apa istilahnya untuk istilahnya bisa untuk membangun hubungan dengan orang lain gitu loh Pak. Nah, kemudian dari situ ya saya mulai ya karena pengen dapat pacar saya ya mulai PDKT gitu Pak. PDKT tapi ya belum dapat Pak sampai sekarang. Oke, kita tahan dulu sebentar. Ya, yang satu 18 tahun, udah pacaran 10 kali, hobinya gonta-ganti pacar ya. Pak Rifanda berapa umurnya? Saya 20. 20 tahun belum punya pacar sama sekali, tapi sebenarnya ingin sekali punya pacar. Oke, kita akan lihat seperti apa akan ditampilkan. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetap saksikan kami di Mario Teguh Golden Way. Ya itu Pak, ya kan saya berusaha PDKT kan Pak ke seorang wanita. Tapi ya pada waktu ini saya kan pada waktu kuliah ini PDKT-nya. Tapi ternyata dia nggak mau gitu Pak sama saya. Mengapa kira-kira dia tidak mau? Karena menurut ini versi dianya sih Pak. Kalau versi dianya sih karena dia itu katanya saya itu terlalu ngikut sama dia gitu Pak. Oh, terlalu menurut? Iya, katanya terlalu menurut. Katanya ya dia itu inginnya itu yang bisa ngajari gitu, bisa bimbing. Tapi kalau maksud saya itu ya kan saya nggak mau membuat dia kecewa gitu kan Pak. Maksud saya seperti itu. Jadi ya sebetulnya menurut saya sendiri, pikir saya juga nggak terlalu nurut-nurut banget gitu loh Pak. Yeah. Saya juga proporsional. Sekali lagi, ada yang tipe yang serius? Proporsional. Oke. Terus jadi untuk memperbaiki kesempatan berikutnya di masa depan, apa yang Anda akan lakukan? Mungkin
saya akan berlaku lebih tegas lah Pak kalau ke wanita. Tapi maksud saya bukan seperti itu Pak, karena saya belum selesai ceritanya. Oh iya. Jadi dalam arti karena saya tadi kan ditolak wanita pertama, saya coba PDKT ke wanita yang lainnya kayak gitu. Tapi kemudian saya PDKT ada respon. Ada respon. Kita ngobrol, kemudian kita ya SMS-an, saling SMS gitu. Tapi kemudian dia dia nggak ngasih apa, maksudnya tuh dia tuh tiba-tiba menghilang gitu aja lah Pak. Istilahnya Pak. Kemudian ini dia datangnya tiba-tiba. Perginya tiba-tiba. Enggak, saya duluan yang memberikan saya yang pendekatan duluan, Pak. Itu bukan kekasih, Pak. Yang datang tiba-tiba, pergi tiba-tiba itu namanya penampakan. Penampakan. Iya. Oh, tapi ini dia tidak tertarik. Dia tidak tertarik, Pak. Terus ada yang ketiga? Enggak ada. Tapi saya dari situ saya jadi mikir gini, Pak. Kalau misalnya oke lah, nggak apa-apa, saya nggak dapat. Tapi tiba-tiba saya belum dapat pacar itu, saya juga merasakan tekanan dari teman-teman sekitar gitu. Maksudnya istilahnya yang ngebully gitu lah Pak, ngebully gitu. Maksudnya kenapa kok kamu itu aslinya belum dapat pacar karena kamu itu nggak pernah merubah penampilan gitu katanya. Saya maksudnya itu harus beli baju yang bagus. Kemudian ayo tak ajak beli sepatu gitu, teman saya bilang gitu. Ya saya beli nih Pak, sama teman ya. Pegangin. Coba pakai. Bagus, keren. Mau dicoba nih. Bagus. Nah sekarang lihat, dengan penampilan baru, apa yang akan Anda lakukan? Saya kalau misalnya saya bisa berpenampilan bagus sih, sebetulnya saya merasa lebih percaya diri aja. Oke. Ada bedanya nggak tadi antara pakai jas dengan tidak? Sekarang ada percaya diri yang berbeda nggak? Ada rasa percaya diri yang berbeda. Seperti apa itu? Ya, maksudnya itu ya percaya diri aja, lebih merasa karena penampilan bagus seperti itu loh Pak. The clothes do not make the man. Baju itu tidak menjadikan seseorang. Seseorang yang menjadikan bajunya. Karena kalau dia memang gagah akan kelihatan gagah walaupun dia hanya pakai kaos oblong. Iya toh? Jadi kalau Bapak bergantung pada yang dipakai, nanti Bapak lupa pengembangan yang di dalam. Lebih penting yang di dalam Pak, karena kekuatan di hati Anda itu berpendar. Nanti bajunya milihnya benar, celananya milihnya benar, tegapnya benar. Lalu wanita yang dihadapi juga Anda tidak tergesa-gesa, tidak asal dapat 2 hari putus. Ya. Ya toh? Lebih berkelas jadinya Pak, tapi dari dalam. Ini nanti ikut sendiri nanti. Tapi yang di dalam nggak boleh ketinggalan. Nah jadi apa yang akan Anda lakukan? Memperbaiki karakter diri dulu Pak. Super sekali. Nah seindah-indahnya pakaian kan akhlak. Iya toh? Anda agamanya apa? Islam Pak. Good, maka jadilah sebaik-baik orang Islam, sehingga orang yang tidak mengenal Islam karena mengenal Anda. Cantik toh? Itulah, Anda tidak usah tergesa-gesa. Percaya saja bahwa Tuhan akan menyiapkan belahan jiwa yang baik kalau Anda membaikkan diri. Ini loh buktinya, inilah yang eceran carinya. Nggak sabar beli grosir, beli kontainer, ya eceran, ya dapatnya 2 hari, bon 2 hari, bon kan? Lebih baik anggun, jangan tergesa-gesa.
nanti datang sendiri. Itu ada sinar yang datang dari Tuhan kepada orang yang pantas. Ya, hargai. Tidak mungkin Tuhan menyia-nyiakan orang yang meningkatkan kualitas dirinya. Ya, good. Nah, sekarang Anda nasihati supaya dia cepat laku. Jadi begini ya, resepnya ya. Oke, resepnya. Pengalaman saya dari yang mantan 10 itu Pak, kan sebelum saya pacaran mereka saya tanya, kenapa kamu suka sama aku? Padahal kan aku kayak begini, hitam, kecil, dekil gitu. Terus kata dia, ya sebenarnya kalau ngelihat yang tampan atau yang segala macam itu malah bikin sakit hati doang. Soalnya kan cowok yang tampannya segala macam itu kan banyak disukain cewek-cewek. Mending yang apa adanya. Super sekali. Menurut Anda, Pak Riwanda ini tampan? Lumayan, Pak. Lumayan. Jadi sebetulnya wanita tidak ada masalah untuk menyukainya? Iya, nggak ada. Itu Pak. Terus yang kedua alasannya karena wanita itu butuh pria yang enak dan yang nyambung diajak ngobrolnya. Supaya si wanita itu bisa berbagi cerita, bisa... Ini kira-kira nyambung nggak kalau diajak bicara? Saya nggak tahu, pas belum pernah ngobrol sama dia, Pak. Iya. Yuk, sekarang di sini, Pak. Sini. Menghadap ke sana. Kalau ada anjing yang di dalam ini ada, galak mana anjingnya? Anjingnya lebih galak di sini atau di sini? Yang ini. Ya, ingat ya, it's not the size of the dog, it's the size of the fight in the dog. Jadi bukan ukuran orangnya, tapi the fight in the man. Orang besar penakut tidak dihargai. Kecil berani 2 hari. Ini loh Pak, the size of the fight. Itu buktinya bahwa wanita itu suka bad boy keren. Padahal ini baru bad boy. Hampir keren. Sudah keren. Ini sudah keren, not bad enough. Si wanita menyukai laki-laki yang berani karena berarti berani memperjuangkan. So, Pak, sudah kelihatan bahwa ternyata di sini itu kepada beliau itu bedanya di situ, Pak. Berani. Orang berani itu selalu tidak tahu diri. Betul, gitu, tidak ngukur diri. Berani, cidibot, betul-betul sidibot, biaya dari orang tua. Ini 20 tahun sudah mulai mapan, tapi lihat, the fight Pak. The size of the fight. Jadi apa yang Anda akan bangun pada diri Anda sendiri? Ya istilahnya mengubah karakter diri dulu Pak. Good, fokus pada diri. Yeah. Good, lupakan, wanita itu akan tertarik. Daripada yang sering banyak tapi putus-putus nggak jelas loh. Terus Anda itu kalau punya deposito berjangka itu gampang jatuh tempo. Apa yang Anda mau lakukan supaya jangka berlakunya itu panjang cinta Anda itu? Ya itu Pak, sekarang kan ya semenjak saya jadi penggemar Pak Mario, saya selalu dengerin Pak Mario. Akhirnya sekarang saya punya pendirian. Kalau sekarang saya harus sukses dulu, baru cari. Super sekali. So, pesan sederhana. Betul, dihentikan hobi koleksi itu. Oke, Anda sudah punya bakatnya. Nggak usah khawatir lagi, betul. Apalagi kalau Anda nanti lebih gemuk sedikit. Loh, bener kan? Lebih gemuk sedikit. Karena wanita mikirkan suami yang gemuk itu kalau kurang daging bisa. Nah, oke. Tapi lebih gemuk. Kemudian Anda lebih gagah, ada income sendiri. Bisa dibayangkan itu? Ya, buka naik mobil, kacanya diturunkan lalu dada-dada ke semua orang. Tuh,
Anda, the fight, nggak usah khawatirkan apapun sekarang, jadi pribadi yang mandiri, mapan, tegas. Wanita, kalau Anda tidak tertarik kepada wanita, wanita semakin tertarik. Mau saya buktikan? Lebih mudah laki-laki mendekati wanita setelah menikah atau sebelum menikah? Ayo, setelah menikah atau sebelum? Setelah. Wanita itu suka laki-laki mapan. Satu, kedua, laki-laki yang sudah menikah tidak tertarik ke wanita lain karena komitmen ke istrinya. Itu membuat wanita merasa lebih tertarik. Kenapa? Laki-laki ini aman. Tidak mengutamakan nafsu lagi. Yang nikmat-nikmat itu. So, kita doakan supaya anak muda ini segera sukses. Ini juga, ya. Jangan tergesa-gesa. Nanti Anda akan sampai pada masa di mana Anda pantas bagi cinta yang terbaik dan karir yang terbaik. Amin.